Kajeng panjenengan Gusti sementara bisa bersekutu dengan semua kelompok tanpa terasa sudah 10 bulan kita lakukan ibadah berdoa di kelompok-kelompok masing-masing, dan malam hari ini sebagai penutupan ibadah berdoa kita akan bersama-sama laksanakan ibadah pagi ini. Sebagaimana Bapak Ibu kersani, tata ibadah malam hari ini adalah sebuah simbolis dari panen atau ibadah, mana setelah hampir 10 bulan kita melaksanakan ibadah berdoa di kelompok masing-masing, kita menanam di kelompok masing-masing dengan segala dinamikanya, dengan segala suka dukanya. Saatnya kita di akhir tahun ini akan memanen semua yang sudah kita lakukan sepanjang tahun ini. Kita bersatu kembali dalam kelompok besar di GKJ Kepanjen. Kita bersiap-siap melaksanakan Natal. Tentu saja tiap kelompok punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi biarlah itu juga menjadi warna yang indah buat gereja kita, karena pasti tiap kelompok itu unik dengan gayanya masing-masing, dengan stylenya masing-masing. Tetapi ketika bersatu dalam gereja ini, semua tidak menjual kelompoknya masing-masing, karena kami yakin kalau kita di sini tidak ada lagi yang namanya kelompok, semuanya satu di dalam GKJ Kepanjen. Baik, itu yang kami sampaikan sebagai pengantar untuk ibadah berdoa malam hari ini. Kita akan memasuki panjang ibadah. Tanggal 25 November, tepat sebulan sebelum hari Natal, merupakan kenangan Yesus yang hadir di dunia, hadir di Bethlehem, dan akan hadir kedua kalinya untuk melihat karya kita. Tersediakah tuaian panen dari sebarang benih firman Tuhan dan hasil menjala manusia yang layak untuk kita haturkan kepadanya. Kita akan membaca
membaca firman Tuhan dari Yesaya 33. Yesaya 33 ayat 17 sampai dengan 22. Yesaya 33 ayat 17 sampai 20. Yesaya 33 ayat 17 sampai dengan 22. Matamu akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Hatimu akan mengingat kengerian yang sudah-sudah. Di manakah juru hitung? Di manakah juru timbang? Dan di manakah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang ucapannya samar, tak terpahami, yang bicaranya gagap, tak dapat mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di sana Tuhan itu sungguh mulia bagi kita, seperti tempat penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhanlah hakim kita, Tuhanlah panglima kita, Tuhanlah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 431. Kita akan pujikan 3 kali. Mari menjadi penjana orang. Menjadi penjara orang,
Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta dan Pemelihara seluruh isi langit dan bumi. Engkaulah pokok keselamatan dan sumber berkat bagi hidup kami. Hanya kepadamu saja kami beriman. Dengan penuh syukur dan sukacita kami beribadah kepada Tuhan. Salam sejahtera dan kebahagiaan karena kasih Allah di dalam Tuhan Yesus senantiasa berserta saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita memuji Tuhan melalui KPK nomor 319, Endai Saduluran, bait pertama saja. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di saat kita masuk dalam ibadah penutupan Pakuan di malam ini, saat ini diberi kesempatan bagi semua warga jemaat untuk kembali kita mengingat kisah perjalanan ibadah Pakuan kelompok tahun 2025. Untuk itu, sebentar Bapak Ibu semua diberi kesempatan untuk meluangkan perasaan, kisah, keadaan, pengalaman yang Ibu alami dalam ibadah Advent sepanjang tahun 2025 ini. Monggo dari kami menyiapkan kertas dan bolpen yang akan dibagikan oleh teman majelis kita. Monggo. Nah, kertas yang kami bagikan setiap deret satu lembar itu berisi kotak-kotak yang ada untuk kelompok Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Timotius, Petrus. Monggo Bapak Ibu mengisahkan pengalaman, keadaan, perasaan saat Ibu mengikuti ibadah sepanjang tahun 2025, ditulis dalam lembaran yang telah kami siapkan. Waktu kami berikan 5 sampai berapa ya? Sampai 10 menit. Nah, monggo ditulis kisah, perasaan,
pengalaman keadaan Bapak Ibu dalam menghadiri mengikuti ibadah Patruen keluarga di tahun 2025 pada lembar yang telah kami siapkan per kotak-kotak setiap orang dalam spirit. Monggo, dan pakai nama, tulis aja di kelompoknya. Kalau Markus, monggo tulis di kotak kelompok Markus. Kalau kita anggota Lukas, tulis di kelompok kotak yang kelompok Lukas. Jelas kan? Jelas ya? Monggo, mulai dari sekarang. Setelah selesai, tolong dikasih ke teman sebelahnya. Kalau sudah selesai, monggo pindah ke teman sebelahnya. Sudah, monggo pindah di teman sebelahnya. Sudah 5 menit. Monggo pindah ke teman sebelahnya lagi. Kurang 4 menit. Monggo pindah ke teman sebelahnya lagi. Kurang 3 menit. Yang sudah tolong pegang di teman yang dekat jalur tengah. Nanti kami akan ambil satu persatu. Jika ada yang sudah, monggo dipegang oleh teman yang di dalam jalur tengah ini.
agar kami mudah mengambilnya. Kurang 2 menit. Ada yang sudah? Ada yang sudah ada. Kalau sudah, tolong diberikan bagi teman yang di tengah jalur ini, di tengah jalur ini. Ya, kelompok depan sudah, padanan sudah. Sudah? Cukup? Kasih lagi 5 menit lagi. Mau tambah lagi waktunya? tambah 5 lagi. Baik. Tambah 5 menit. 5 menit. Monggo dari sekarang. Empat menit. Tentunya tulisan Bapak Ibu semua tentu sangat berguna bagi kami untuk mengetahui kisah, pengalaman, keadaan yang dialami Bapak Ibu dalam kelompok-kelompok masing-masing, sehingga kami bisa tahu, memahami untuk nantinya kami pakai untuk upaya peningkatan pelayanan bagi warga di jemaat GKIW Kepanjen di sini. Monggo 3 menit bisa. Sudah? Tapi tidak iso gini. Pacaran tapi enak. Terus gini. Dua menit. Yang berapa? Yang berapa? 1 menit. Kisah perjalanan di Madinah ditulis singkat. Ada yang sudah? Ada yang belum? Masih ada 1/2 menit? Tambah itu belum. Kamar di mana? Baik. Kalau Bapak Ibu sudah menuliskannya, mohon diberikan kepada teman warga yang berada di jalur tengah agar kami nanti mudah mengambilnya. Baik. Setelah selesai, kami ucapkan terima kasih atas tulisan Bapak Ibu semua untuk kami sebagai upaya peningkatan pelayanan di jemaat kami di sini.
Terima kasih. Sudah ya? Baik. Untuk itu, mari kita lakukan ibadah ini untuk menyambut pelayan firman. Mari kita buka Kidung Jemaat 54. Ini juga. Kidung Jemaat 54 ayat 1 dan ayat yang keempat. Kidung Jemaat 54 ayat 1 dan ayat keempat. Tak kita menyerahkan. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam renungan firman Tuhan di saat hari ini dan kita awali di dalam doa. Kami mengaturkan syukur dan sukacita ya Tuhan, sebab Engkau mengasihi dan juga memberkati kami sepanjang dinamika dan proses serta perjumpaan iman kami yang kami wujudkan di lingkup kelompok kami masing-masing. Kami telah mengawali di tahun 2025 dan sekarang kami bersyukur karena kami bisa mengakhirinya. Kami menaruh pengharapan juga bahwa di waktu di tahun yang akan datang kami bisa kembali mengawali di dalam kasih dan sukacita yang Kau berikan untuk kami. Di dalam suasana perjumpaan kami di hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama ingin mendekatkan diri kepada-Mu, merayakan dan merasakan setiap proses dan didikan di dalam persekutuan di kelompok kami masing-masing. Kami ingin menghayati setiap dinamika itu di dalam terang firman Tuhan. Kami akan membaca bagian dari Alkitab dan kiranya kuasa Kristus yang memberkati, menyertai kami agar kami semakin paham tentang makna hidup yang masih Kau percayakan untuk kami. Di dalam nama dan kasih setia Tuhan Yesus, kami bersama berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, suasana kita di malam hari ini mungkin ada nuansa yang berbeda. Tadi memang sejak awal diajak untuk bisa duduk tidak seperti di dalam ibadah kelompok. Kalau dalam ibadah kelompok, ya satu kelompok itu berkumpul.
Kalau sekarang sudah ditata sedemikian rupa, masing-masing deret bangku itu melingkupi masing-masing kelompok. Harapannya memang setiap deret bangku itu terdiri dari 6 warga jemaat. Coba dilihat di deretannya, apakah tetap saling kenal, Bapak Ibu? Saling kenal? Sederetnya berbeda kelompok tetapi saling kenal? Tahu tanggal lahirnya? Tahu rumahnya? Yakin? Saya akan bertanya kepada siapa ya? Dengan asumsi semuanya sudah pirsa, sudah saling tahu rumahnya masing-masing. Sudah tahu? Bu Mujina sudah tahu rumahnya Mbak Yanti? Nah, coba diingat-ingat lagi. Kita memang seringkali saudara berada dalam konteks tahu siapa beliau, tahu siapa dan bagaimana, tetapi seringkali kedekatan kita mungkin masih di situ saja. Ya, proses kita memang masih akan terus berjalan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca Alkitab kita sebagai bagian renungan kita di malam hari ini di dalam sesuai dengan panjangan air hidup Wahyu pasal 22. Kita membaca dan memperhatikan ayat 8 sampai ayat yang ke-21. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-21. Mari jika sudah menemukannya, saya undang Ibu Bapak untuk membacanya dengan saya bergantian. Wahyu 22 ayat 8 sampai 21. Saya ayat 8, Ibu Bapak 9, saya 10, Ibu Bapak 11 dan seterusnya. Saya menggunakan yang TB2. Wahyu 22 8 sampai 21. Inilah yang tertulis untuk kita. Aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan buat nabi, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang cemar, biarlah dia cemar, dan barang siapa yang benar, biarlah dia berbuat kebenaran. Barang siapa yang lurus, biarlah dia terus meluruskan diri. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kedua, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubah, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang
malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Dan makin Tuhan berkata, marilah dan marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami. Amin. Amin. Demikian bacaan kitab kita ini, saudara. Kita dikasih oleh Allah ketika kita setia kepada sabdanya. Ibu bapak dan saudara, mansa kita dalam ibadah penutupan kita kali ini mungkin berbeda. Kita mengingat bahwa pada tanggal 22 Januari tahun 2025 kita awal ibadah kelompok kita di tahun. Dan saat itu setting lokasinya kita duduk masing-masing berkelompok. Masih ingat yel-yelnya? Sudah setahun. Lupa. Tapi saya yakin masih yang punya dokumentasi. Sepertinya ada. Nah, coba nanti dilihat lagi. Ternyata bisa. Nah, hampir 10-11 bulan, saudara, selain kita punya ritme bersekutu di gedung gereja, kita juga punya ritme berjumpa, entah itu setiap Selasa ataupun setiap hari Rabu. Kita menata pelayan, menata jadwal, tempat, kegiatan dan sebagainya. Luar biasa. Tuhan Yesus memang membuat kita dalam klaster-klaster, kelompok-kelompok yang mungkin kecil, tetapi justru inilah kekuatan kita. Kalau Bapak mungkin sempat mengingat salah satu kalimat yang nanti juga menjadi bagian besar dalam masa raya Natal kita, itu adalah ketika bulan keluarga, bulan Juni kemarin, kata Ecclesia Domestica. Ecclesia Domestica itu artinya rumah atau keluarga itu adalah Ecclesia, orang yang dipanggil menjadi apa? Menjadi pengikut Kristus, yang kemudian diterjemahkan Ecclesia menjadi gereja. Keluarga itu adalah gereja. Dan kita melalui perkunjungan keluarga, ibadah, patuan kalau zaman dulu tetui, kita saling menjumpai, antar keluarga melihat bagaimana masing-masing keluarga di kelompok kita itu bersuka cita, bisa kita temui dalam rangka berdoa bersama dan seterusnya. Ya, inilah Ecclesia Domestica. Gereja itu pun juga ada di tengah-tengah keluarga. Nah, ketika kita bersama-sama menghayati tentang kata Ecclesia Domestica, saudara, kadang-kadang kita kemudian banyak fokus dengan dinamika
persoalan mungkin, kebaikan mungkin juga persoalan di satu lingkup kelompok. Nah, malam ini saya ingin mengajak kita mengenal 3 istilah Bapak Ibu. Yang pertama adalah istilah kepo. Apa artinya Bapak Ibu? Pengen tahu. Apa? Pengen tahu. Yang spesifik itu singkatan dari apa? Tidak ada di atas Bapak Ibu. Singkatan dari kepo. Kepo itu singkatan dari knowing every particular object. Jadi mengetahui sesuatu objek atau sesuatu hal tertentu dari situasi atau orang atau keadaan yang di luar kita. Kepo. Sebenarnya Ibu Bapak sedang menggunakan istilah dalam bahasa Inggris. Oh, kepo. Kepo. Padahal sedang ingin mengetahui sesuatu objek tertentu, ya, itu kepo. Yang benar. Biasanya kemudian kita mengidentikan kalau kata kepo itu wong sing kepingin tahu, pingin ngerti, mungkin juga pingin ikut campur dan sebagainya. Biasanya, ya, STH, so tahu, biasa. Kemudian kalimat atau kata yang kedua adalah, saya mengejanya dulu Bapak Ibu, STALKING. Apa? STALKING. Stalking. Itu apa Bapak Ibu? Apa? Saya nggak begitu jalan. Situ dakwah ini tadi. Bukan stalking ya Bapak Ibu. Bukan. Ada L-nya. Makanya saya tadi mengejanya. STALKING, stalking. Dari kata dasar stalk itu artinya ngawasi, memantau, memata-matai. Wah, malah intelijen. Tapi kemudian ada kejelasan memantau atau mengawasi yang berlebihan. Jadi mungkin ya CCTV, tapi CCTV yang 24 jam, 7 hari seminggu, 3 bulan sebulan, ngetut ke kita. Itu stalking. Laporan kerjaan. Tapi kita sebagai warga kelompok kadang-kadang pernah begitu, apa benar? Pernah pada kepo ini sesama warga kelompok, apa benar? Wah, kepo. Pernah juga stalking. Wah, ibu nanti. Selesai ini kok gak nyambung. Dihitung lagi selesai depan, kok gak datang lagi? Selesai depannya lagi, gak datang. Lalu jiwa intelijen kita merontak. Lalu kita datang. Lumpuh, lapor, kokal, ya, ini terlalu berlebihan. Stalking. Sepertinya dua kalimat ini, dua kata ini memang sangat bernada negatif, Bapak Ibu. Kepo itu menjadi kemelut, stalking itu kok koyo-koyo wes ngawat-ngawati terus dan sebagainya.
Nah, oleh karena itu, saya kemudian ingin menyampaikan kata yang ketiga, curiosity. Apalagi dari curious, ini bahasa Inggris kan? Rasa ingin tahu. Hampir sama tuh Bapak Ibu. Kepo, stalking, curiosity itu hampir sama. Tapi dalam padanan kata curiosity itu menampilkan perspektif yang positif. Rasa ingin tahu untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan ilmu. Curiosity itu seringkali memang dipadatkan dengan konteks yang positif, yang membangun. Tiga kata ini Bapak, kita hidup yang mana di kelompok kita? Adakah kita sebagai sesama anggota warga di kelompok tertentu ikut ngerti dinamika pergumulan yang ada di umat di kelompok kita? Ingin ngerti tetapi niatannya menolong. Wonten apa ya? Napa wis babakno jajarno jadi dipikirin sendiri. Atau kita hanya sebatas sampai kepada kepo, stalking, ben oleh bahan. Lain ketemu konco liyane. Nah, Gini tak cerita. ya dilihat-lihat gitu. Kalau sudah tiba waktunya, nah saya punya bank. Ibu bapak dan saudara, dalam dinamika kita sepanjang hampir 10-11 bulan di internal kelompok, memang saya mengharapkan bahwa dinamika curiosity itulah yang terus kita tumbuhkan. Karena kalau saudaranya sebatas kepo, stalking, kita mungkin hanya akan terbatas pada konteks menilai, menghakimi, menyalahkan, dan akhirnya ya menjadikan itu sebagai bahan kisah dan seterusnya kepada yang lain, tanpa ada niatan untuk kemudian menjadikan lebih baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang salah satu dinamika dalam kehidupan kelompok kita itu adalah kata patuwe, tetui. Hampir identik dengan konteks bacaan kita Wahyu 22 8-21. Bicara tentang sosok yang datang, bicara tentang sosok yang bahasa saya tetui. Siapa yang tetui, siapa yang datang, siapa yang kemudian hadir, apa? Dan kita tadi kalau baca dalam kitab Yesaya itu ada kata hakim. Masa-masa minggu depan kita akan masuk di minggu Advent. Itu kan masa persiapan kita menyambut Natal, kedatangan Yesus, peristiwa di Bethlehem. Tetapi sebenarnya masa Advent ini pun juga sebagai masa pengingat bagi kita rawuhipun Gusti yang kedua. Kisah yang disampaikan dalam kitab Wahyu memang berbicara tentang kedatangan Allah, khususnya karena situasi Yohanes di Pulau Patmos pada abad pertama pada tahun 100 Masehi itu tentu berkisah tentang kedatangan Yesus yang kedua, yang menjadi bagian dalam masa-masa parousia, penantian kita menanti kapan Allah datang. Ketika Wahyu dituliskan, di situ dicantumkan, di situ kalau kamu berbuat jahat dan sebagainya, tolong dilihat, diperbaiki dan sebagainya. Kemudian ada klausul kata alfa dan omega dan seterusnya. Juga ada kata tentang aku akan menilai, aku akan melihat apa yang kamu kerjakan selama hidup.
ketika aku datang, apakah aku melihat hal baru? Dan inilah saudara sebenarnya yang juga menjadi bagian dalam ibadah penutupan kelompok kita di tahun ini. Ada simbol-simbol yang dicantumkan menombok kemauan Ibu Bapak di sini, di depan. Pisang, padi, Ada padi, pisang, ada pisang, kelapa, ada kelapa, jagung, ada jagung, ada lagi loh Bapak Ibu. Oh ya, di sini. Ini menjadi simbol tentang panen, tentang sesuatu yang hadir setelah masa ditanam. Kita mulai menanam 22 Januari tahun 25 dan kita mengakhirinya 25 November, sebulan sebelum Natal di hari ini. Kita menutupnya. Lah pertanyaannya, apakah benih yang telah ditanam itu kemudian membuahkan hasil yang baik? Benih firman Tuhan yang kita tanam sepanjang tahun membuahkan hasil baikkah atau tidak? Sebenarnya Bapak Ibu, saya menginginkan tadinya ada simbol selain ini. Tadi kan disampaikan tentang hasil benih firman Tuhan. Lagu KJ 431 tadi kan bicara tentang mari menjadi penjala. Sebenarnya saya kepingin ada simbol lagi, ikan. Tapi terus saya mau belanja ikan, mau saya taruh di mana? Di sini, supaya visualnya semakin tampak begitu Bapak Ibu. Seperti akuarium. iya, Tapi kurang pas biasa. toples ikan, Ya mungkin lele dijejek 5 atau apa. Apa? Ikan tuna yang besar. Wah, berarti saya harus belajar jauh. nabi, Tapi ini Bapak. Jadi apakah benih yang telah kita tanam, apakah ketika kita komitmen menjadi penjala manusia, itu sekarang buai ketok apa boten? Hasilnya itu tampak ataukah tidak? Ataukah kita ya sudah begini-begini saja? Kalau saudara dalam bacaan kitab Wahyu, kemudian Allah akan menyampaikan tentang mungkin hukuman atau apa kepada yang tidak pantas, tidak layak. Hari ini Bu Bapak, saya sampai kepada titik kesadaran. Itu kan ayat 12 itu ada reward, ada punishment. Jadi Allah itu yang datang kemudian akan bisa menghukum dan sebagainya. Kalau kita kemudian melihat dinamika kita bersama-sama, mungkin kita tidak bisa berada pada titik seperti halnya otoritas yang dimiliki oleh Allah untuk melihat, menilai, bahkan juga menghakimi yang baik. Ibu Bapak tadi ketika menuliskan kelompoknya masing-masing sempat membaca tulisan kelompok lainnya dan membuatnya. sempat, Ada yang sempat. sempat, Oh, malah demo. Iya. Karena itu memang sengaja di satu lembar Matius sampai Petrus itu kan. Ada yang sempat tadi membaca. Oh, tiba kelompokku luwe. Jadi luwe apa ini? Kelompokku tiba luwe jos kembangane kelompok liane. Ada data terbesit di situ. Oh, ternyata kelompokku masalah ya podo dengan kelompok yang lain.
lain. Begitu lihat kelompok yang lain, loh, ternyata kok ada hal baik yang jadi ide untuk kelompokku di tahun depan. Ada yang sudah menemukan ide untuk tahun depan? Oh. Rekreasi. Menambah ilmu Pak, rekreasi. Halo? Menambah ilmu. Rekreasi. Iya, mungkin ada salah satu kelompok yang kemudian menuliskan kelompok X punya jadwal rekreasi terjadwal setiap bulan. Mantap. Nah, begitu lihat, waduh, kelompok ini kok begini, maka kelompok Y mengatakan, wes, gitu. Ini setiap bulan, ini setiap minggu. Mantap. Tapi gitu saya diajak apa betul. Kepo saya. Kalau Pak Pendeta nggak ada ya nggak bisa. Lagi ini tuh. Kita pasti tidak punya otoritas untuk menilai menghakimi kelompok yang lain. Tapi harapan saya, ketika semuanya sudah tertulis di situ, itu menjadi dokumen gereja kita. Ternyata ada kisah-kisah yang luar biasa yang terjadi di gereja kita. Di situ ada doa, di situ ada harapan, di situ ada ide, di situ juga ada pengakuan. Ternyata ada kelemahan-kelemahan kita sebagai persekutuan baik lingkup kelompok ataupun lingkup jemaat. Jadi malam hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berada pada masa penutupan ibadah kelompok tahun 2025, mari kita memang dengan jujur menilai diri kita, kelompok kita, bagaimana baiknya lagi di waktu atau tahun yang akan datang. Tetapi konsep dasarnya paling tidak dilandasi dengan curiosity. Rasa ingin tahu yang bisa menambah kepada pengalaman, pengetahuan demi kebaikan. Ibu bapak dan saudara, kalau sudah berbicara curiosity, berbicara tentang apa yang terjadi di kelompok lain, apa yang ibu bapak lakukan jika di kelompok yang lain ada kisah, ada pergumulan, mungkin dalam tanda kutip ada cara Tuhan untuk mendewasakan. Besok kerennya Allah persoalan. Apa yang ibu bapak lakukan? Misalnya ada kelompok yang kemudian mencantumkan di situ tingkat kehadiran kelompokku. Kira-kira apa yang bapak lakukan dari kelompok yang lain? Halo, wes minimal pernahkah ibu bapak mendoakan kelompok yang lain? Belum. Lah, ini lagi loh. Ya, selama ini kelompoknya sendiri-sendiri. Sing didoakan kan paling ya Tuhan berkatilah kelompok tuh. Ya, didoakan di situ. Gak nanti orang kelompok liane yang mungkin sedang punya cara Tuhan untuk mendewasakan melalui persoalan-persoalan dan seterusnya. Nah itu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, memang ini kita dalam arti memang tidak berhak untuk kemudian menjadi hakim. Tetapi konsep kita adalah lain. Kita mengetahui yang lain untuk membuat kita menjadi lebih baik.
Kalau kita mengetahui yang lain, itu menjadi bagian dalam doa kita. Kalau kita mengetahui dinamika di kelompok lain, ada hal yang mungkin mendukakan di hati Tuhan. Inilah kesempatan kita untuk menunjukkan. Meskipun terbagi-bagi menjadi kelompok-kelompok yang seakan-akan otonom, tetapi jangan sampai meninggalkan atau melupakan. Kita tetap satu gereja. Kita tetap satu Tuhan Yesus. Ini Ibu Bapak dan Saudara, saya bersyukur bahwa patuan-patuan kita berjalan sampai hari ini. Kita berharap di tahun depan kita akan bisa menatap hidup lebih baik. Selamat saling belajar, selamat saling menyempurnakan, selamat juga saling melengkapi. Tidak hanya di internal kelompok, tetapi juga di antar kelompok kita. Salinglah melengkapi, dan di situ gereja Tuhan ini akan semakin berkembang, menghasilkan hal-hal yang baik, menunjukkan panenan yang menyenangkan di hadapan Tuhan, dan kita sungguh-sungguh telah menjadi penggala orang yang dipercaya itu. Tuhan mengasihi kita semua. Satu bagi kita. Misalnya kami mendoakan kelompok lain, kalau di kelompok itu enggak minta, artinya enggak minta bantuan untuk didoakan, apakah enggak menjadi nanti enggak menjadi baik, malah salah topo api-api gitu. Disinilah saudara, memang kita memerlukan hati yang peka, paham tentang kelompok lain dan juga niatan yang dilakukan oleh kelompok yang lain. Memang ini proses supaya kita tahu apa yang bisa kita ucapkan kepada kelompok lain. Itu bukan. Ya. Takutnya kalau begitu Pak, Justru disinilah saudara, saya memang mengajak kita, jika kita berada pada tahapan yang seperti itu, coba kita lihat apakah itu memang menjadi hal baik juga. Oke, Pak Terman. Ya, saya lain dengan Bapak untuk menjawab apa yang disampaikan Pak Pendeta. Apakah seorang itu bisa untuk melihat pada kelompok lain? Karena apa? Karena kita itu sudah merupakan satu bagian satu kelompok itu mempunyai suatu otoritas sendiri. Jadi yang diurus itu adalah internal sendiri. Kalau kita sampai mengurus yang lain, apa yang disampaikan Pak Pendeta tadi, kepo ya, kepo itu, apakah tidak akan melanggar ke kepo itu? Karena bagaimanapun juga. Makanya saya menyampaikan kata yang ketiga, curiosity, tahu tapi untuk menjadikan baik. Ya. Terus yang kedua, di internal sendiri Pak, yang namanya suatu organisasi atau bagian itu pasti ada suatu interaksi satu dengan yang lain. Kalau tidak ada interaksi kan berarti itu tidak ada suatu keharmonisan di dalam suatu kelompok. Kalau kabeh menengan, semua diam ya, apa namanya itu? Datang, pulang, tidak ada sapa menyapa. Oleh karena itu, barangkali penyapaan itu merupakan suatu dinamika di dalam
suatu interaksi kelompok. Monggo, ini akan menjadi bagian yang mengembangkan dinamika di internal kelompok kita. Tetapi Bu Bapak, saya tetap juga menegaskan bahwa interaksi di kelompok itu juga tetap diisi dengan hikmat. Harus mengembangkan dan mendewasakan dan juga menumbuhkan hati bahagia di kelompoknya masing-masing. Angkatan, ya, Bu Bapak dan Pak Derman, mari kita jaga kebaikan dan juga kebersamaan di kelompok kita, begitu juga di semangat kita. Kalau misalnya dalam satu kelompok lama tidak hadir, apakah kita itu harus diam dan diam saja? Itu ya. Apakah kita tidak tanya mengapa tidak hadir, mengapa dan sebagainya? Lebih-lebih nyuruh saya lupa ya, lagi para pelayan tidak pernah hadir, ujuk-ujuk melayani. Kemudian harus begini. Apakah itu yang tidak dinamakan sebagai orang yang gajah-gajah di lakon? Ya, itu ya, sehingga menurut saya ya, yang bagaimana juga di dalam internal kelompok itu paling tidak harus ada satu penyeimbang ya, harus ada interaksi yang baik dan harmonis, tapi bukan menghakimin Pak. Terima kasih Pak Derman. Kembali, interaksi di kelompok memang penting, tetapi kembali saya juga menyampaikan ketika berinteraksi itulah isilah dengan kata-kata yang hikmat. Kata mana Pak Derman? Terima kasih. Saat itu kita selesai dan mari kita lanjutkan. Semoga Tuhan mengasihi dan juga memberkati kita Ibu Bapak. Apa yang telah disampaikan tadi sebagai sebuah fakta dan sekaligus mari kita juga bisa menempatkan diri pada posisi yang semestinya, baik di kelompok-kelompok kita ataupun juga relasi kita dengan kelompok yang lain. Saya memahami apa yang dimaksud oleh Bu Pani, saya memahami apa yang dimaksud oleh Pak Derman, tetapi biar ini juga menjadi bagian dalam proses pembenahan di gereja kita. Semoga kata-kata kita di internal kelompok pun juga penuh hikmat, membangun dan menjadikan. Mari kita lanjutkan ibadah kita dalam patwenan kita di tahun 26 dan kiranya kasih setia Kristus itu terus membuat kita bersuka cita di kelompok dan juga di jemaat. Gusti berkati kita semua. Amin. Monggo Tuhan dilanjutkan. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, tibalah saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan kita pada hari ini sebanyak 2 kantong. Dan mari kita menyanyikan lagu dari PKJ nomor 264, Apalah Arti Ibadahmu. Tuhan
kehidupan ibadah kelompok merupakan masa yang penuh sukacita dan kegembiraan. Patutlah kita bersama-sama bersyukur pada Allah yang telah menjaga dan memelihara tanaman firman dari kita, tangkapan dari jalan kita, dan memberkatinya. Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini, ya untuk menjawab kekepoan kita tadi, mari kita saling mendoakan setiap deret. Jadi kita berderet, nanti kita berdoa. Pokok doanya bisa dari pergumulan kelompok atau pergumulan Bapak Ibu sekalian masing-masing kelompok. Jadi Bapak Ibu misalnya yang kita mulai dari kiri terus ke kanan. Misalnya yang lengkap ini di deretannya Pak Rais ya. Pak Rais, pokok doanya dari Pak Bambang. Boleh Pak Bambang ambil pokok doa Pak Bambang pribadi juga untuk kelompok Timotius. Terus Pak Bambang mendoakan Bukatno dari kelompok Petrus. Bukatno nanti mendoakan Bu Siryono dan seterusnya. Itu ya, jadi kita masing-masing deret monggo saling mendoakan. Jadi yang paling pinggir sendiri menceritakan pokok doa yang akan mendoakan yang sebelah sana. Ya monggo berunding pokok doanya apa yang harus didoakan. Jadi monggo kami beri kesempatan. Boleh mendoakan pergumulan kelompok atau pergumulan keluarga masing-masing, pribadi masing-masing. Monggo saling bercerita supaya kita tidak tipu lagi. Oke, kami beri kesempatan yang depan lutut dari depan. Monggo Bapak Ibu saling berunding. Monggo yang masih duduk sendiri-sendiri merapat yang belakang, tidak apa-apa, gabung kelompok. Untuk yang satu keluarga lebih enak bisa, karena untuk satu keluarga setiap hari sudah saling mendoakan. Monggo merapat yang masih di deretnya ada satu atau dua, monggo ikut gabung. Pak Wira maju. Majelis yang di depan bisa menambahi kekurangan kelompok yang di belakang. Yang masih deretnya sedikit. Sejarah sedikit. Balas sejarah sedikit.
Monggo, Bapak Ibu sudah bisa dimulai. Sudah mulai sebelah barat ke timur, yang urutannya dari barat dulu mendapatkan sebelahnya sampai ke timur. Nanti yang paling timur mendapatkan yang paling barat. Sudah, monggo kita mulai. Monggo, sudah. Kita bersama-sama yang mulai, jadi luasan lantainya bisa tercapai. Sambut. Monggo berdoa dimulai. atas berkat-Mu, atas kami semua, atas keluarga kami selama tahun 2025 ini Tuhan. Tuhan, pada malam hari
Engkau mampukan mempersembahkan seluruh hidup kami, talenta kami, kemampuan kami untuk melayani-Mu. Tuhan, Engkau melihat kami berkumpul di tempat ini dan menyembah-Mu, bukan karena kami adalah orang-orang yang sempurna, tetapi karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa yang layak kami sembah. Terima kasih telah menjadikan kami layak untuk berdiri di hadapan-Mu dan menyembah-Mu. Tuhan, saat kami menutup pertemuan ini, semoga ibadah kami diterima di hadapan-Mu hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 24 7 sampai dengan 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan itu? Tuhan gagah dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia Raja kemuliaan itu? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Selalu bersyukurlah kepada Tuhan atas segala wujud kasih dan berkat karunia-Nya. Kita menyanyi Kidung Jemaat 471 atas makananku ini. 471. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri liturgi tahun C Lukas 28 November 2024 sampai 26 November 2025 dan akan melangkah di tahun gerejawi tahun A Matius 27 November 2025 sampai 25 November 2026. Semoga penuh berkat. Bapak Ibu, mari kita menyanyi Terima Kasih Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali. Terima
Kita bersama menerima berkat Tuhan. Berkat perlindungan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, ketiganya yang besar, tercurahlah atas saudara-saudara semua. Amin. Silakan duduk dan silakan saling mengucapkan selamat untuk teladan baik dari masing-masing kelompok. Bapak Ibu jangan keluar dulu, akan ada pesan dari panitia Natal. Ada beberapa pengumuman berhubungan dengan ibadah Natal kita tanggal 24 Desember 2025. Tema Natal dari PGI adalah Allah hadir menyelamatkan keluarga. Untuk subtemanya yaitu subtema dari Natal GKJW Kepanjen memilih hidup di tengah budaya kematian. Untuk penampilan kelompok, lagu-lagu sudah disiapkan sesuai dengan drama yang akan ditampilkan. Oleh sebab itu kami mengundang ketua kelompok untuk mengambil kemudian ke depan. Kelompok. Baik, bisa dibantu ke sini nanti mencatat kelompok Matius, Markus, Lukas apa aja. Ya, Anda mendapatkan full class 3 minggu. Kelompok Matius. Matius sama tadi. Blocking. Matius sama Blocking. Matius mengampuni dan melupangkan. Iya, tampilan berbeda. Markus. Kelompok Markus tampil pertama, dia kasih persaudaraan. Lukas.
Kelonco Petrus, tampilan yang kelima, judul lagunya adalah Lahir di Hatiku dari edisi musik. Semua kelompok mengumpulkan foto, nanti foto pakai HP bisa dikirim ke ketua kelompok. Jadi kenapa kok dikirimkan itu foto-foto keluarga itu nanti pas kelompok itu tampil nanti akan ditampilkan di slide itu. Misalnya kelompok Lukas yang tampil nanti jadi di slide itu akan ditampilkan foto-foto keluarganya kelompok Lukas itu siapa aja. Karena kegiatannya waktu baca kue kayak foto keluarga saja. Foto keluarga saja. Keluarga. Tidak usah ke studio foto. Foto di rumah saja misalnya disuruh selfie. Foto bersama anggota keluarga nanti dikirimkan ke ketua kelompoknya masing-masing. Dan nanti ketua kelompok akan mengirimkan ke petugas yang lain. Gitu ya, sudah jelas ya. Bapak Ibu, mohon anak ke tempat duduk masing-masing. Kita akan foto bersama nyanyi. Mas Yoyo kita foto. Nyanyi. Sekarang dimakan. Awas. Saya enggak boleh.